الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabb. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wassalama wa jamilni ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasihah wal balaghah wal bara'ah wahlul 'uqdatan min lisani biriqati rahmati ra'fati yafqahu qawli summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para guru-guru kita, para sepuh bini sepuh, segenap DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Ibu semua jamaah yang insya Allah kita semuanya sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di dalam tatanan bahasa Arab atau disebut grammar bahasa Arab atau disebut ilmu nahwu sorof, ada istilah yang disebut dengan jumlah idhofiyah. Jumlah dua kalimat dijadikan satu susunan. Yang pertama dinamakan mudhof,
yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Kalau kita ngaji nahwu sorob tuh gampangnya begini, seperti rumah dengan makan memiliki makna berbeda. Rumah ya rumah, makan ya makan, nggak ada kaitannya. Rumah tempat istirahat, makan kegiatan mengenyangkan perut. Tapi ketika dua kalimat ini dijadikan satu, rumah makan, maka faedahnya liifadati takhsis, memberikan faedah pengertian khusus bahwa tempat itu hanya digunakan untuk makan saja. Jangan sekali-kali ke rumah makan mau nyari tempat tidur nggak ketemu, apalagi mau buang hajat, ya. Rumah makan memiliki makna khusus, tempat untuk makan saja. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, kita masih di bulan Rajab, akhir dari bulan Rajab, yang mana Rajab ini yang disampaikan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna rajaba syahrullah, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Maka lafaz syahrullah adalah susunan jumlah idhofiyah, mudhof dengan mudhof ilaih. Dua kalimat dijadikan satu, satu kalimat syahrun, kedua kalimat Allah dijadikan satu, syahrullah. Bapak Ibu sekalian, dari 12 bulan wa minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang 3 berentet. Paham berentet? Yang bertiga terus menerus tidak putus, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kebanyakan diantara kita menganggap biasa bulan Dzulqa'dah tuh, kebanyakan tuh. Dzulqa'dah itu habis Sawal, beres Sawal, masuklah Dzulqa'dah sebelum Dzulhijjah. Dzulhijjah kan bulan haji. Kebanyakan diantara kita menganggap sebulan sebelum bulan haji itu bulan biasa, padahal Dzulqa'dah termasuk dari 4 bulan yang Allah muliakan. Maksudnya di 4 bulan ini bila taat kepada Allah maka taatnya dilipat gandakan, bila maksiat maka maksiatnya, dosanya pun berlipat-lipat. Yang 3 berentet, tapi ada satu yang terpisah dari yang 4 itu adalah bulan Rajab. Dan Rajab dispesifikan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syahrullah ini kalau kita bongkar dengan tatanan bahasa Arab atau nahwu shorob, syahrullah ini jumlah idhofiyah, susunan 2 kalimat dijadikan satu kalimat namanya mudhof, kalimat kedua namanya mudhof ilaih. Seperti tadi rumah dengan makan dijadikan satu, rumah makan, maka maknanya khusus, tempat untuk makan saja. Demikian syahrullah, Rajab ini, ala inna rajaba syahrullah, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab ini bulannya Allah, ditaksis, diidopatkan kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak semua bisa kalimat itu disandarkan, diidopatkan kepada lafaz Allah, enggak semuanya bisa. Contoh baitun, kita tahu artinya baitun, bocah kecil juga tahu, bukan bocah kecil. Kalau bocah kecil rada gede, ini mah kecil pakai T. Bocah kecil juga tahu baitun, apa artinya baitun? Rumah. Maka baitun, rumah itu ada harganya. Ada rumah yang 200 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 80 miliar. Rumah itu ada nilainya, ada harganya. Baitun artinya rumah. Tapi kalau disandarkan kepada lafaz Allah, baitullah tuh. Ini jumlah idofat, 2 kalimat dijadikan satu.
Maka tidak ada lagi itu, kecuali hanya ada di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Baitullah itu penyebutan nama lain dari Ka'bah. Alhamdulillah saya baru 2 minggu baru pulang ini dari umroh kemarin, bawa jamaah 1 bus. Maka Baitullah itu Bapak Ibu sekalian khusus maknanya rumahnya Allah, rumah di mana penuh rahmat Allah di dalamnya. Yang tawaf memutari Baitullah 60 rahmat, yang sholat di depan Baitullah Ka'bah 40 rahmat, yang memandang Ka'bah Baitullah dengan pandangan hormat mendapatkan 20 rahmat. Tempat di mana memang kumpul rahmat Allah disebutnya Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak bisa semuanya bisa disandarkan dengan kalimat Allah. Contoh lagi, Rasulun. Rasulun itu artinya utusan. Utusan siapa aja? Utusan presiden, utusan gubernur, utusan anggota dewan. Habis sholat subuh tanggal 14 serangan fajar, Rasulun itu utusan. Tapi begitu disandarkan lapan Allah Rasulullah, maknanya taksis. Tidak ada lagi yang memiliki gelar Rasulullah yang disebut dalam Quran kecuali junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga waliullah itu susunan 2 kalimat, kekasihnya Allah. Siapa mereka? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka kekasih Allah, mereka orang-orang yang tiada takut dan sedih dalam hatinya dengan kehidupannya di dunia ini. Para wali-wali Allah cirinya 2. Cirinya 2. 1, ini kalau punya 2 wali. Cirinya 2, sepakat para ulama. Disebut waliullah 2. 1 pemurah, kedua tahan amarah. 2. Kalau seorang punya 2 ini kekasihnya Allah. 1 pemurah. Pemurah itu al-i'ta qabla su'al. Dia suka memberi sebelum ada permintaan. Kalau dia memberi setelah diminta mah itu hal lazim, hal biasa. Tapi ini orang dia memberi sebelum ada permintaan. Seperti kajian subuh Ahad di Nurul Iman nih, setiap kajian disiapkan sarapan, nggak perlu diminta dia mah. Nggak perlu diminta. Sarapan minggu depan siapa? Enggak, dia mah memberi sebelum adanya permintaan. Itu pemurah, as-sakhi namanya. Yang kedua tahan amarah. Tahan amarah. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaik. Bukan kebaikan kalau kau baik kepada orang yang baik. Zalikal mukafaah. Itu balas budi namanya. Kita baik dengan orang baik, balas budi namanya. Ada orang di kampung saya Po Beno sama Po Ganyong. Namanya ada ya? Maaf, di kampung saya di Cipadu. maaf, kebetulan sama aja. Kata Po Beno begini, mau ngomong sama Po Ganyong, Nyong, manggilnya namanya ujungnya doang, Nyong, ngapa sih no? Gue mah besok minggu depan gue mah bersyukur banget, alhamdulillah. Ngapa? Gue mestain anak, alhamdulillah banget dah. Yang ngasih beras ampe 5 karung Empo Aji Anu, yang ngasih daging ampe 50 kilo Empo Aji Anu, yang ngasih buah-buahan Bang Haji Anu. Gua mah hampir ora belanja. Kata Po Beno ngomong Po Ganyong, enak bener gua mah ini alhamdulillah. Po Ganyong kan jawab, ya enak sekarang mano. Kata Po Ganyong, emang apa? Emang orang balikin. Lah kan balikin. Orang Betawi sini balikin nggak? Lembalikin. Mana yang ngasih beras, yang ngasih daging, yang ngasih buah-buahan mestainnya sama hari itu juga. Biar lu rasa balikinnya banyak gitu. Itu bukan kebaikan, laisal ihsan, bukan kebaikan. Antusina liman ahsana ilaik. Kalau kau baik kepada orang yang baik, zalikal mukafaah. Itu balas budi namanya. Kayak kita nih Bu, lagi orang enak sama laki kita, kan ada bahasa begini, gua kurang baik bagaimana sih Bang sama lu, kan suka begitu ya. Kita baiknya lempengan, dia lagi baik,
Itu bukan kebaikan, itu balas budi namanya. Walakinnal ihsan, tetapi yang disebut kebaikan itu antuhsina liman asaa ilaik. Kau tetap baik, membalas baik saat ada orang yang jahat perkataannya, jahat perbuatannya, jahat sikapnya kepadamu. Tetap baik, membalas baik, itulah kebaikan. Yang Allah bilang innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah begitu mencintai orang-orang yang tetap baik, membalas baik saat ada orang yang jahat perkataannya, perbuatannya, ucapannya kepadanya. Makanya Pak Bu, kalau pakai hikmah, ada orang yang jahat ucapannya kepada kita, ada orang yang jahat perbuatannya kepada kita, ada orang yang jahat sikapnya kepada kita, kita kudunya senang. Kudunya senang dan berterima kasih kepada dia. Kok berterima kasih? Sebab kalau kita tetap baik, membalas baik kepadanya, dia pintu cinta Allah untuk kita. Karena Allah begitu cinta kepada orang yang tetap baik, membalas baik kepada orang yang berlaku jahat kepadanya. Guru saya dulu mesen nama saya waktu saya nyantren. Nanti gue pesen nama lu ya. Baik Kiai. Kalau ada orang yang jahat sama lu, bukan salah dia, walaupun lu nggak salah. Lah bagaimana Kiai, saya nggak paham. Kalau ada orang yang jahat sama saya, walaupun saya nggak salah, bukan salah dia, tapi salah saya. Kok jadi saya yang disalahin? Iya, karena kebaikan lu belum sampai ke dia. Karena kebaikan lu belum sampai ke dia atau belum terasa ke dia. Kalau kebaikan lu sampai dan terasa ke dia, mustahil dia berbuat jahat kepada lu. Pasti dia akan berbuat baik kepada lu. Ini yang Allah sampaikan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi jangan salahin orang yang jahat sama kita. Periksa diri kita. Sama dia belum ada kebaikan yang sampai ke dia, atau belum terasa kebaikan itu ke dia. Maka wali cirinya dua. Satu, pemurah, memberi sebelum diminta. Kedua, tahan amarah. Waliullah punya dua ini wali. Tapi walaupun itu katanya kiai, udang-udangan kayak ban Vespa, udang-udang kayak ban Vespa, pelit koretnya bukan main, ambeknya gedean dia sama jamaahnya. Biasanya tawakupan jamaah ngumpulin dapat 5 juta, tahun ini dapat 2 juta, ngamuk. Iya, itu orang alimun filisan, cuman alim lidahnya, jahilun fikal, bodoh dia punya hati. Bapak Ibu sekalian, maka tidak semua bisa disandarkan kepada lapar Allah. Ini Rajab disebut oleh Nabi Syahrullah, bulannya Allah. Maka tidak semua orang bisa menyikapi Rajab ini, enggak semuanya. Walaupun dia muslim, tidak semuanya bisa dan lulus menyikapi Rajab yang disebut oleh Nabi dengan sebutan Syahrullah. Siapa yang lulus menyikapi Rajab sebagai Syahrullah, dialah seseorang yang mendapatkan gelar Abdullah. Gitu. Jadi Syahrullah bisa kepetik dan bisa dipanen dengan golongan yang disebut dengan Abdullah, sama-sama disandarkan dengan lafaz Allah. Tidak semua muslim itu Abdullah, tapi kalau Abdullah pasti muslim. Saya ulang, tidak setiap muslim dia seorang Abdullah, tapi setiap Abdullah pasti muslim, karena ada syarat ketat. Sebagaimana seorang disebut muslim ada syaratnya. Apa syaratnya? Al-farqu bainal kafir wal muslim as-shalah. Perbedaan antara muslim dengan kafir hanya satu yang membedakannya, as-salat, yaitu salat yang 5 waktu. Puasa nggak bisa membedakan, karena di non muslim ada puasa. Mengeluarkan harta nggak bisa membedakan muslim dengan kafir, karena di non muslim, di kafir ada juga mengeluarkan harta. Tempat suci, tanah suci nggak bisa membedakan kita dengan kafir, sebab tidak hanya muslim punya tanah suci di Mekah Madinah, non muslim juga punya tanah suci. Yang membedakan kita dengan kafir, Nabi sampaikan as-shalah, sehingga Nabi gambarkan
as-salat bimanzilati ra'si fil jasad. Salat itu seperti kepala dalam tubuh. La hayata liman la ra'salah. Tiada kehidupan bagi mereka yang tidak punya kepala. Kadzalika ladina liman la salatalah. Demikian juga tidak punya Islam bagi mereka yang tidak sholat 5 waktu. Orang nggak punya kaki boleh masih hidup. Masih hidup ya? Ada di Tanah Abang saya lihat. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih hidup. Tapi kakinya keker, tangannya keker, palanya engkak. Di mana adanya? Di sini ada. Malah dorong gerobak bakso. Lu gitu lari, berinjerit, beri teriak, setan begitu ya. Nggak ada orang hidup tanpa kepala. Maka demikian kedudukan sholat yang 5 waktu seperti kepala dalam tubuh. Orang tidak sholat 5 waktu tidak disebut Islam. Kalau perlu teriakin setan. Sebagaimana ada orang kepalanya nggak ada lalu lalang di jalan Al-Hidayah, ya kita teriakin setan. Itu ketat. Syarat menjadi muslim adalah sholat. Menjadi abdullah juga ada syarat yang ketat, yang mana setiap muslim belum tentu abdullah. Abdullah pasti muslim, dan orang yang bisa menyikapi Rajab Syahrullah adalah golongan abdullah. Mana syarat dia lulus menjadi abdullah? Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan. Allah sebutkan Nabi Muhammad bukan dengan penyebutan nama Rasulullah. Allah sebut Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bukan dengan sebutan Nabiullah. Allah sebut Nabi Muhammad bukan dengan sebutan Habibullah, tapi Allah sebut saat Isra Mi'raj dengan panggilan Abdullah atau Abdihi. Ini idopat kepada isim domir. Kalau Abdullah pada isim zahir sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan Abdullah, hambanya Allah, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Syaratnya laila. Dia wajib dan harus memiliki laila. Laila bukan janda sebelah bang, bukan. Laila bahasa Arab, bukan Polela, tukang nasi uduk sebelah sono. Ada namanya Polela. Anaknya baru 2 janda. Pernah mampir makan itu. Bukan Laila janda. Laila maknanya malam. Malam. Malam itu dibagi 3/3. Sepertiga pertama jam 7, jam 8, jam 9 malam. Ini Nabi pakai buat ngaji sama sahabat. Sepertiga malam kedua 10, 11, 12 malam Nabi pakai istirahat. Sepertiga malam terakhir jam 1, jam 2, jam 3 malam sampai subuh Nabi pakai buat ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah syaratnya mesti punya laila. Maksudnya laila sepertiga malam terakhir. Kan ada banyak di sini yang tadi sembahyang subuh berjamaah tapi sepertiga malamnya nggak bangun. Bener nggak begitu? Iya, berjamaah sholat subuh tadi di sini. Tapi mendusin bangunnya pas dengar azan. Ada begitu banyak. Maka Abdullah, mereka yang punya ikatan khusus, hubungan khusus kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Para hukama mengkelaskan Abdullah dengan 3 kelas, 3 derajat. Abdullah nih, 1 kelas yang dinamakan asyikin. Siapa Bapak Ibu? Asyikin. Siapa mereka? Orang-orang yang asyik dengan Allah. Siapa? Orang-orang yang tidur lalu bangun jam 1 malam, wudu, sholat sunnah, zikir, baca Quran, tidak putus sampai kumandang azan subuh. Asyikin. Ini Abdullah yang paling asli. Ibarat emas 24 karat. Nggak ada jeda tidur lagi. Jam 1 malam bangun, dia wudu, dia sholat sunnah, dia baca Quran, dia zikir, enggak putus sampai kumandang azan subuh. Namanya asyikin. Orang-orang yang asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas yang kedua, Abdullah kelas kedua,
Di sini dijelaskan dengan sebutan muhibbin. Siapa Bapak Ibu? Apa itu muhibbin? Para pecinta Allah. Orang-orang yang begitu cinta kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang cinta kepada Allah, muhibbin. Mereka yang tidur di malam hari, bangun jam 2 malam, dia wudhu, sholat sunnah, zikir, baca Quran, tidak putus sampai kumandang azan subuh. Namanya muhibbin. Ibarat emas 22 karat. Abdullah golongan yang ketiga disebutnya taibin. Siapa Bapak Ibu? Siapa taibin ini? Orang-orang yang taubat kepada Allah. Siapa mereka? Mereka yang malamnya tidur lalu bangun jam 3 malam, dia wudhu, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, dia istighfar di waktu sahur sampai kumandang azan subuh tidak putus. Ini Abdullah juga kelas ketiga, ibarat emas muda 18 karat. Tidak semua muslim punya ini. Tidak semua orang yang menjaga sholat yang 5 waktunya punya ini. Ya, dia sholat subuhnya berjamaah di masjid, johornya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah di masjid, tapi nggak punya ini. Karena ini meraktekinnya bukan di masjid. Meraktekinnya bukan di masjid. Lah di mana? Di rumah meraktekinnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita masuk pada golongan yang keempat, yang celaka. Apa golongan keempat itu? Gofilin. Siapa Bapak Ibu? Gofilin. Apa gofilin? Orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka yang tidur sepanjang malam dan baru bangun saat kumandang azan subuh. Masuklah dia kategori gofilin, orang-orang yang lalai. Banyak hadis Nabi di sini dituliskan, saya berikan maknanya saja. Saat orang tidur sepanjang malam lalu baru bangun saat azan subuh, maka telinganya menjadi tempat penampungan baulus syaitan, kencingnya setan. Jadi setan kencingnya itu klosetnya kuping manusia. Makanya kuping itu kayak kloset ya bentuknya. Orang yang tidur sepanjang malam baru kemudian bangun saat azan subuh, dia disebut dengan golongan gofilin, orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya jadi kloset penampungan kencing setan. Ibu kalau kupingnya dikencingin sama cucu mau nggak kira-kira? Hah? Nggak mau ya? Tapi kita sepertinya rela tiap malam kuping kita buat nampung kencing setan. Maka Bapak Ibu sekalian, subhanalladzi asra bi abdihi Abdullah laila. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjadi Abdullah dia mesti memiliki laila. Apakah kelas 1 asyikin, mulai dari jam 1 enggak putus sampai subuh? Apakah kelas 2 muhibbin, mulai dari jam 2 enggak putus sampai subuh? Apakah kelas 3 taibin, mulai dari jam 3 enggak putus sampai subuh? Maka saya Al-Fakir mengajak Bapak Ibu sekalian untuk naik kelas, tidak stop menjadi seorang muslim, tetapi naik kelas menjadi Abdullah. Kata nenek-nenek, ya Allah Ustadz, saya kalau mulai dari jam 1 malam bagaimana rasanya? Emang habis subuh saya kudu masak, kudu godok air, kudu nyiapin ini, ntar saya teler. Iya, bisa-bisa masak saya gosong, kengantukan. Ya udahlah, ambil yang paling rendah, kelas 3 taibin, mulai jam 3 enggak putus sampai kumandang azan subuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka menjadi Abdullah inilah yang membuat Allah takjub dan kagum kepada hambanya. Menjadi Abdullah inilah, saya ulang, seseorang telah menjadi Abdullah, punya hubungan khusus, punya ikatan khusus kepada Allah di sepertiga malam, membuat Allah takjub kagum kepadanya. Bukankah akan menjadi istimewa di antara kita di sini kalau ada di antara kita yang punya ikatan hubungan khusus dengan presiden? Jadi istimewa lah.
Dia mah presiden, dia mah tinggal kerangking aja. Bari ngopi, pokoknya Samsu nelpon presiden begitu. Wah apa be diangkat dia mah. Bukankah istimewa orang begitu? Jangan presiden, gubernur lah. Dia mah gubernur teman main catur, teman ngopi. Maka istimewa dia. Punya ikatan hubungan khusus dengan orang-orang yang punya pangkat tinggi di dunia ini. Maka orang yang punya ikatan hubungan khusus kepada Allah di sepertiga malam, apakah jam 1-nya, jam 2-nya, jam 3-nya, yang disebut Abdullah, dia istimewa. Allah kagum dan Allah takjub kepada hambanya yang disebut Abdullah. Nah udah paham tuh Abdullah. Abdullah tuh hamba Allah. Ngeri Pak, kita kalau ngasih amal ke masjid, jangan sebut nama gua ya, sebut hamba Allah. Dia belum ngaji dia. Belum ngaji. Nyebut jadi hamba Allah tuh susah. Mahal. Kasih be nama lah. Gak usah pakai, jangan sebut nama gua ya. Nih Boganyong, umpama namanya. Tapi hamba Allah baik. Jangan. Hamba Allah itu mahal. Allah takjub dan kagum kepada hamba Allah yang disebut dengan Abdullah. Begini Pak Bu, sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan. Ada cerita, ada orang kaya namanya Zaid. Ini orang kaya namanya Zaid. Saat dia jalan dengan mobil mewahnya disupirin. Orang kaya makan disupirin. Orang kaya orang seneng disupirin. Kalau kaya tapi bawa mobil sendiri belum seneng, belum disupirin begitu. Lagi disupirin sama supirnya, di tengah jalan dia ngelihat perempuan. Itu perempuan Pak, cantiknya di atas rata-rata. Ya Allah, kata Zaid dalam mobil, itu perempuan cantik amat, alisnya kereng, pipinya ada lesung pipitnya, kemudian bibirnya tipis, rambutnya panjang hitam, badannya tinggi, bodinya kayak gitar Spanyol, belengkuk-belengkuk. Itu siapa? Cantik banget Pir. Yang mana Tuan? Itu. Oh itu namanya Zainab. Oh anak mana itu? Kampung sebelah Tuan. Itu anaknya Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad. Baik-baik. Besok antarkan saya ke rumah Pak Ahmad. Baik Tuan. Sampailah besok, Zaid yang orang kaya nyiapin duit 2 miliar di koper, nyiapin emas 100 keping di peti, berangkat ke rumah Pak Ahmad. Bapaknya Zainab ketemu Pak Ahmad, maka Zaid menyampaikan, Pak Ahmad kenalkan saya Zaid, ini uang di koper 2 miliar, ini emas 100 keping di peti, tolong terima, serahkan kepada Zainab, hadiah dari saya untuk Zainab, izinkan saya menikahi Zainab. Padahal Zainab nggak pernah kenal sama Zaid. Orang si Zaid juga ngeliatnya di jalanan, apalagi minta sama Zaid, kenal juga enggak. Tapi Zainab Bapak Ibu sekalian mendapatkan duit 2 miliar dan emas 100 keping. Apa sebab? Sebab Zaid takjub dan kagum dengan kecantikan Zainab. Rumus ini pakai, buatlah Allah takjub dan kagum kepada kita, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah Bapak Ibu pikirkan, mendapatkan sesuatu yang tak perlu capek dan letih lelah, mendapatkan sesuatu yang tanpa campur tangan kita, mendapatkan sesuatu dari Allah yang begitu besar, berharga dan istimewa. Sebagaimana Zainab mendapatkan duit 2 miliar dan emas 100 keping tanpa susah payah, tanpa capek, tanpa berpikir dan tanpa minta. Sebab Zaid yang orang kaya ini takjub dengan kecantikan Zainab, kagum dengan kecantikan Zainab. Rumus ini kita pakai, buatlah Allah takjub dan kagum kepada kita. Agar Allah takjub dan kagum kepada kita, bagaimana caranya? Tidak cukup menjadi muslim, tapi tingkatkan lagi menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj, Allah begitu takjub dan kagum kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kesabarannya. Saat Sayyidah Khadijah istri tercinta meninggal, saat pamannya meninggal, Rasulullah kuat tabah, maka Allah hibur Rasulullah dengan kesedihannya. Dipanggillah Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ini cara. Apa iya Ustadz? Lakukan.
Karena Allah yang sampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka makom yang terpuji itu adalah seseorang yang disebut dengan Abdullah. Nah, nanti ada yang dari jam 1 malam disebut asyikin, ada yang disebut dari jam 2 malam disebut muhibin, ada yang dari mulai jam 3 malam disebut taibin. Entar Allah ampar-amparnya di waktu subuh. Allah ambak-ambak tuh, ampar-ampar, ambak-ambak, bahasa resminya apaan ya? Hah? Allah gelar segalanya di waktu subuh, apalagi urusan dunia. Sehingga Rasulullah Allah wakilkan lewat lisan suci Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum azan subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Saya ngaji, saya punya guru namanya Mama Ajengan Kosasi di Bogor Ciawi tiap Rabu siang. Mama Ajengan Kosasi ini guru saya, umurnya 105 tahun. Muridnya Mama Sempur Tubagus Bakri Purwakarta masih hidup. Mama Ajengan Kosasi, saya masih ngaji rutin. Beliau murid langsung dari Tubagus Bakri Mama Sempur. Tubagus Bakri muridnya Syekh Nawawi Banten. Jadi Syekh Nawawi Banten punya murid Mama Sempur Purwakarta, Tubagus Bakri punya murid Mama Ajengan Kosasi Ciawi Bogor. Mama Ajengan Kosasi punya murid saya, mata rantai keempat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Begini kata beliau, itu dunia digelar oleh Allah di waktu subuh dengan syarat menjadi Abdullah, tidak putus. Begini gambarannya, Bapak kasih saya kasih duit 2 miliar. Pak siapa namanya Pak? Yang ini? Pak Hadis. Pak Hadis saya kasih duit 2 miliar. Umpama ini mah, iya. Kata Pak Hadis begini, Ustadz, saya mohon maaf ini saya ambil 2 juta aja ya. Karena emang saya butuhnya 2 juta. Bukan saya nolak ini, kata Pak Hadis. Kira-kira saya kasih nggak 2 juta ke Pak Hadis? Dikasih nggak kira-kira? Ya dikasih lah. Orang saya ngasihnya awal 2 miliar, diambilnya 2 juta, udah pasti dikasih. Maka Allah lewat Rasulullah sudah mengisyaratkan tuh, cuman kita kurang cekatan. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh disebut qobliyah subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya jangan buru-buru dikomatin. Ngomong sama Allah, doa, ya Allah, ini kan saya udah dikasih dunia beserta isinya nih. Lah kan tadi 2 rakaat itu dibayar dunia beserta isinya. Saya bukannya kagak mau nerima. Bagaimana ya Allah, saya naruhnya di rumah bagaimana orang muat. Lah dunia beserta isinya. Saya mah ya Allah mobil Alphard B 5, Pajero 5, Fortuner 5, kontrakan 100 pintu. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih. Orang awal ngasihnya dunia beserta isinya. Cuman kita kurang cekatan memahami ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi afdol ijazahnya dari Mama Kosasi, abis qobliyah subuh itu jangan tinggalkan tasbih malaikat. Karena banyak warid hadis Nabi, banyak sahabat yang ngeluh kesusahan dalam kehidupan. Maka ini udah diamalin, ini udah diamalin, tapi mentok. Apakah sudah mengamalkan tasbih malaikat? Kata Nabi, belum. Apa itu tasbih malaikat? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100, 5 menit. 5 menit. Habis tasbih malaikat, doa. Ya Allah, saya makan bukannya nggak mau nerima dunia beserta isinya. Bukan ya Allah, maafin saya bukannya nggak nerima. Naronya saya bingung. Dunia beserta isinya mah biarin tuh dunia beserta isinya, biarin dah ganti baik sama Alphard 5, Pajero 5, Fortuner 5, ya Avanza 100 lah. Penting apa emang? Ya bukan rental lah. Yang penting apa emang? Ya sama kontrakan 100 pintu pasti dikasih Pak. Karena tawaran pertama dunia beserta isinya. Kayak tadi saya ke Pak Hadis, saya tawaran pertama 2 miliar. Pak Hadis minta 2 juta aja, ya pasti dikasih lah. Pasti dikasih Bapak Ibu sekalian. Masa iya, buktikan Bapak Ibu sekalian.
Alma an-nabi minal ard wan nazil minas sama. Air terbagi dua. An-nabi minal ard, satu air yang keluar dari bumi. An-nazil minas sama, kedua air yang turun dari langit. Kalau air yang keluar dari bumi memang harus dengan upaya tangan kita, mau dibor, mau segala macam. Tapi kalau yang turun dari langit tidak dengan upaya tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau jalur dunia sudah mentok, ambil jalur langit. Ada orang nanya begini, Pak Ustadz, utang saya banyak banget ini, hampir 10 miliar. Bagaimana ya, saya bingung, saya usaha apa ya, kira-kira kalau solawatan aja bisa nggak kebayar utang saya? Ada yang begitu, solawatan, jikir bisa nggak kebayar, bangun malam bisa nggak kebayar ya? Sekarang begini, gua balik, kalau lu usaha lagi kira-kira kebayar nggak itu utang lu? Kapan lu bisa punya utang begitu gara-gara usaha lu? Hah? Saat dia mempertanyakan apakah bisa hutang terbayar hanya dengan bangun malam, hanya dengan sholat malam, hanya dengan baca sholawat. Nah itu kira-kira dibalik, kira-kira utang lu bisa selesai nggak dengan usaha lu? Kapan itu utang gara-gara usaha? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka pahami ini dengan akal yang baik. Ada air yang keluar dari bumi, memang harus dengan tangan kita mengeluarkannya. Ada air yang turun dari langit tanpa campur tangan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka ya saya menyampaikan ini, insya Allah mudah-mudahan dipakai oleh DKM Nurul Iman, khusus sholat subuh, ya. Abis qobliyah subuh jangan buru-buru dikomatin, jedah 5 menit aja, tasbih malaikat dulu, subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah, selesai 100 doa pakai bahasa Indonesia aja. Doanya bagaimana Ustadz? Katanya tadi, ya Allah saya bukannya nolak dunia beserta isinya, bukan, saya mah ya Allah saya bukan nolak, saya nggak mampu nerimanya nampungnya, saya mah ya Allah ganti baik ini itu. Buktikan Bapak Ibu sekalian. Tapi syaratnya jadi Abdullah. Syaratnya jadi Abdullah. Kalau nggak jam 1, jam 2, jam 3. Jelas di sini, jelas? Jelas. Mudah-mudahan kita setelah kajian ini memahami Rajab, sebentar lagi Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo al-fakir yang banyak dosa ini mengajak Bapak Ibu semua, jangan berhenti menjadi seorang muslim, tingkatkan lagi kita menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, yaitu mereka yang punya hubungan khusus, ikatan khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ajak Bapak Ibu istighfar Rajab sama-sama. Rabbighfirli warhamni watub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni watub alayya,
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Wa wahhab li rizqan wasi'a. Wa tub alayna taubatan nasuha. Wa tub alayna taubatan nasuha. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi hidup kami, fi Rajaba wa Sya'bana, di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami masuk ke bulan suci Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi hidup kami, fi Rajaba wa Sya'bana, di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi hidup kami, fi auladina, dengan kau berkahi hidup anak cucu keturunan kami, wa tawwil a'marhum, panjangkan umur anak cucu keturunan kami, wasahi ajsadahum, sehatkan badan anak cucu keturunan kami, wanawwir qulubahum, cahayai hati anak cucu keturunan kami dengan cahaya ilmu, taufik dan hidayah, wawasi' arzaqahum, luaskan rizki anak cucu keturunan kami, wabsah lisanahum liqiraatil Quran wal hadis, pasihkan lidah anak cucu keturunan kami untuk membaca Al-Quran dan hadis, wahfadhum min jami'i aradahum bisu minal jinni wa insi wasyaitan, jaga mereka anak cucu keturunan kami ya Allah dari siapapun yang akan berbuat buruk kepada mereka dari bangsa jin, manusia dan setan, waj'alhum minal ulama'il amilin wal awliya'is salihin warzuqna birrahum. Ya Allah, rizkikan kepada kami kebaikan-kebaikan anak cucu keturunan kami, wahfadna syarrahum, ya Allah jaga kami dari kejahatan, warzuqna birrahum, rizkikan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan anak cucu keturunan kami, warzuqna birrahum, rizkikan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan anak cucu keturunan kami, wahbatna syarrahum, jaga kami ya Allah dari keburukan-keburukan anak cucu keturunan kami, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, warhamna, pelihara jaga taubat kami, wardo anna, wardo anna, wardo anna, wardo anna, ridai perkumpulan kami ini ya Allah, perkumpulan yang bersambung di dalam surgamu ya Allah, wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, wa adkhilnal jannata, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah, wa adkhilnal jannata, masukkan anak cucu cicit keturunan kami ke dalam surgamu ya Allah. Sungguh surga tidak menjadi indah bagi kami tanpa kedua orang tua kami, tanpa anak cucu keturunan kami, wa adkhilnal jannata, oleh karena itu masukkan, kumpulkan kami ke dalam surgamu ya Allah, wa najina minan nar, selamatkan kami dari api nerakamu ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wal sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.